Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Saya Septia Nuraini beserta rekan-rekan saya dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai pemahaman dalam understanding by design. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai aspek menerapkan. Sebelum kita membahas mengenai aspek menerapkan, kita bahas terlebih dahulu mengenai konsep pemahaman pada siswa dalam understanding by design. Jadi, konsep pemahaman pada siswa dalam UBD bisa saja disamakan sebagai wujud gagasan siswa. Namun, memang berbeda dengan konsep pengetahuan. Jika ditinjau dari bahasa, maka artinya bagaimana pembelajaran dapat membingkai tujuan pembelajaran hingga dapat terkait dengan pemahaman peserta didik. Kata pemahaman memiliki berbagai makna, terutama menunjukkan bahwa pemahaman bukanlah satu pencapaian, tetapi membutuhkan beberapa pencapaian. Dan untuk pencapaian dalam UBD, pemahaman perlu diungkapkan melalui berbagai jenis bukti. Dalam mewujudkan beberapa pencapaian melalui berbagai jenis bukti, di sini ada 6 aspek pemahaman yang perlu diperhatikan pada peserta didik supaya dalam pengembangan kurikulum dapat mewujudkan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dengan baik. 6 aspek tersebut yaitu yang pertama mampu menjelaskan, yang kedua mampu menginterpretasikan, yang ketiga mampu menerapkan, yang keempat mampu memperspektifkan, dan yang kelima mampu berempati, dan yang terakhir yaitu mampu melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai aspek mampu menerapkan. Jadi yang dimaksud dengan mampu menerapkan yaitu di mana siswa ketika telah memahami materi dalam pembelajaran dapat terlihat dari kemampuan mereka dalam menerapkan apa yang mereka pahami mengenai pembelajaran yang telah mereka pelajari. Kemudian siswa yang benar-benar paham bukan hanya mampu menjelaskan dan memaknai ide atau pengetahuan, akan tetapi dapat menerapkannya dalam bentuk nyata di kehidupan sehari-harinya. Peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat menerapkan dengan bukti secara efektif menggunakan dan menyesuaikan apa yang mereka ketahui dalam konteks yang beragam dan nyata. Atau peserta didik dapat melakukan berdasarkan pemahaman teori dan petunjuk prosedur. Contoh konkret dari aspek menerapkan yaitu di sini ada materi makna Pancasila kedua dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bunyi Pancasila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya yakni mengakui bahwa kedudukan setiap warga negara adalah sama. Setelah mampu memahami mengenai materi makna sila kedua dalam Pancasila, peserta didik juga mampu menjelaskan mengenai pemahaman yang telah ia dapat, yang kemudian ia interpretasikan dan setelahnya ia terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh konkret yang sudah diterapkan oleh peserta didik yaitu peserta didik sudah mampu tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Kemudian peserta didik juga mampu untuk tidak melakukan diskriminasi dengan orang-orang yang dijumpai baik di sekolah, rumah maupun di tempat lainnya. Kemudian peserta didik juga mampu untuk menjaga kesopanan dan saling menghargai antar sesama manusia. Contoh lain dalam aspek mampu menerapkan yaitu pada materi ajar Fajas C kelas 5 yaitu jaring-jaring, bangun, ruang kubus, dan balok. Setelah peserta didik mampu memahami dan memaknai materi jaring-jaring, bangun, ruang kubus, dan balok, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan jaring-jaring, bangun, ruang sederhana yaitu kubus dan balok dengan tepat. Setelah itu, peserta didik juga dapat membuat jaring-jaring kubus dan balok dengan tepat. Sekian yang bisa kelompok 3 sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.